Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauja Rismala, saya dari kelas MN23H. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai laporan kajian studi kelayakan bisnis saya di UMKM Tahu Cipta Rasa Jaya. Selanjutnya ada latar belakang, yaitu tahu merupakan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Sehingga memiliki permintaan pasar yang stabil, pabrik tahu Cipta Rasa Jaya ini yang berdiri sejak tahun 2005 memiliki kapasitas produksi besar dan potensi keuntungan yang tinggi. Namun, usaha ini menghadapi permasalahan pada aspek legalitas usaha dan pengelolaan limbah cair yang belum optimal. Nah, oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan bisnis untuk menilai kelayakan pengembangan usaha dari aspek hukum, pasar, lingkungan, teknis, dan finansial guna menjamin keberlanjutan usaha. Baik, selanjutnya ada identitas usaha, yaitu di sini ada nama usaha, yaitu Pabrik Tahu Cipta Rasa Jaya. Berikutnya ada bentuk usaha, yaitu usaha perorangan atau UMKM. Pemilik usahanya yaitu Bapak Ayi Hasanuddin. Jenis usahanya yaitu produksi dan penjualan tahu atau industri pangan. Berikutnya ada merek dagang, yaitu Tahu Cipta Rasa Jaya. Tahun berdirinya pada tahun 2005 dan alamat usahanya yaitu Dusun Kondang Jaya, RT 13 RW 06, Desa Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dan jumlah tenaga kerjanya yaitu lebih dari 20 orang dan kapasitas produksinya yaitu 80 ton kedelai per bulan. Baik, berikutnya ada tujuan studi kelayakannya. Yang pertama, menilai kelayakan usaha Pabrik Tahu Cipta Rasa Jaya dari aspek hukum dan legalitas. Berikutnya, menganalisis potensi pasar serta strategi pemasaran usaha. Berikutnya, mengkaji dampak lingkungan dan kebutuhan pengelolaan limbah usaha. Dan yang terakhir, menilai kelayakan finansial pengembangan usaha berdasarkan investasi. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Yang pertama, proses produksi tahu menghasilkan limbah cair dengan potensi pencemaran. Jadi limbah cair ini berasal dari proses perendaman, pencucian, dan perebusan kedelai yang mengandung bahan organik tinggi, sehingga berpotensi mencemari air dan tanah apabila tidak dikelola dengan baik. Berikutnya ada limbah dapat menimbulkan bau dan mencemari lingkungan sekitar. Jadi limbah cair ini yang tidak diolah dapat menimbulkan bau tidak sedap akibat proses pembusukan serta berpotensi mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat sekitar lokasi usaha. Yang berikutnya, belum tersedia instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Saat ini usaha belum memiliki fasilitas IPAL sehingga limbah cair belum melalui proses pengolahan sesuai standar lingkungan sebelum dibuang ke lingkungan. Berikutnya, pembangunan IPAL menjadi syarat mutlak untuk memenuhi ketentuan lingkungan hidup pengembangan IPAL. Nah, diperlukan untuk menurunkan tingkat pencemaran limbah, memenuhi peraturan lingkungan, serta menjaga keberlanjutan usaha dan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Berikutnya ada aspek pasar. Yang pertama di sini yaitu permintaan tahu bersifat stabil karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi tahu di sini termasuk makanan harian yang dikonsumsi oleh hampir semua kalangan sehingga permintaan tidak banyak dipengaruhi perubahan ekonomi. Nah, hal ini membuat penjualan cenderung stabil sepanjang tahun. Yang kedua, target pasar utama adalah pedagang, pasar tradisional, dan rumah tangga. Jadi yaitu targetnya itu pedagang sayur, warung makan, dan konsumen rumahan menjadi pembeli terbesar karena membutuhkan pasokan tahu segar setiap hari. Segmen ini menjadi pasar inti yang paling mudah dijangkau. Yang ketiga, pangsa pasar lokal diperkiraan mencapai 20-30% di wilayah Karawang. Nah, melihat kapasitas produksi yang besar dan distribusi yang sudah berjalan, usaha ini diperkirakan menguasai sekitar 1/5 hingga 1/3 kebutuhan tahu di kawasan Karawang, menunjukkan posisi pasar yang cukup kuat. Yang terakhir, peluang pengembangan pasar ke retail modern dan catering setelah sertifikasi. Dengan memperoleh sertifikasi halal dan SPP sampai IRT, produk berpotensi masuk ke pasar yang lebih luas seperti minimarket, supermarket, serta jasa catering yang membutuhkan pasokan tahu higienis dan berkualitas.
Selanjutnya ada aspek teknis. Yang pertama, lokasi usaha strategis dan dekat dengan pasar serta tenaga kerja. Jadi lokasi pabrik ini berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh pemasok, kedelai, tenaga kerja lokal, dan pasar tradisional. Hal ini mempermudah distribusi bahan baku maupun pengiriman produk setiap hari. Yang kedua, kapasitas produksi besar, 80 ton kedelai per bulan. Nah, dengan kapasitas pengelolaan hingga 80 ton kedelai per bulan, usaha ini mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal dalam jumlah besar dan menjaga kontinuitas pasokan tahu kepada pelanggan. Yang ketiga, proses produksi masih bersifat semi modern. Nah, sebagian proses masih menggunakan peralatan manual sehingga memerlukan banyak tenaga kerja dan potensi menimbulkan ketidakkonsistenan kualitas produk. Efisiensi dan higienitas juga belum maksimal. Yang terakhir, diperlukan modernisasi mesin dan peningkatan higienitas produksi. Penggunaan mesin modern diperlukan untuk mempercepat proses produksi, menjaga kualitas tahu yang stabil, dan memenuhi standar kebersihan. Modernisasi ini juga mendukung peningkatan kapasitas dan daya saing usaha. Selanjutnya ada aspek finansial. Di sini ada modal investasi pada pabrik tahu Cipta Rasa Jaya. Digunakan untuk pengadaan aset tetap guna mendukung pengembangan usaha. Investasi tersebut meliputi modernisasi mesin produksi sebesar 80 juta rupiah dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sebesar 50 juta rupiah. Dengan demikian, total modal investasi yang dibutuhkan adalah 130 juta rupiah yang dinilai layak dan strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada modal kerja bulanan pada pabrik tahu. Digunakan untuk mendukung seluruh kegiatan operasional produksi sehari-hari. Komponen terbesar berasal dari biaya bahan baku kedelai sebesar 560 juta per bulan. Selanjutnya, biaya tenaga kerja sebesar 15 juta per bulan dialokasikan untuk membayar karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi dan distribusi. Biaya overhead yang mencakup listrik, air, dan bahan bakar mencapai 56 juta per bulan dan diperlukan untuk menjaga kelancaran operasional pabrik. Selain itu, biaya administrasi dan pemasaran sebesar 10 juta per bulan digunakan untuk pengelolaan administrasi usaha serta kegiatan pemasaran produk. Dengan demikian, total modal kerja yang dibutuhkan setiap bulan adalah sebesar 641 juta yang mencerminkan skala usaha dan aktivitas produksi yang cukup besar. Berikutnya ada proyeksi pendapatan pabrik tahu Cipta Rasa Jaya dihitung berdasarkan kapasitas produksi harian, volume kedelai yang diolah, serta harga jual tahu di pasar. Nah, dasar perhitungan produksi pabrik ini mengolah sekitar 80 ton kedelai per bulan. Dari setiap 1 kg kedelai, rata-rata dapat dihasilkan tahu dengan nilai jual sekitar 10.000 setelah melalui proses pengolahan dan distribusi ke pasar. Untuk perhitungan omset bulanannya yaitu 80.000 kilo dikali 10.000, jadi omset bulanannya yaitu 800 juta. Dan untuk menghitung omset tahunannya yaitu 800 juta dikali 12, totalnya 9.600 juta. Berikutnya ada proyeksi laba. Proyeksi laba diperoleh dengan menghitung selisih antara total pendapatan dan seluruh biaya operasional, kemudian dikurangi pajak UMKM. Nah, yang pertama di sini kita menghitung pendapatan tahunannya. Pendapatan usaha diperoleh dari hasil penjualan tahu selama 1 tahun. Omset per bulannya 800 juta dan omset per tahunnya 800 juta dikali 12 yaitu 9.600 juta rupiah. Berikutnya perhitungan biaya operasional tahunannya. Biaya operasional dihitung dari total modal kerja bulanan dan dikalikan 12 bulan. Modal kerja per bulannya itu 641 juta dan biaya operasional per tahunnya 641 juta dikali 12 yaitu 7.692 juta. Berikut perhitungan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak diperoleh dari pendapatan tahunan dikurangi biaya operasional tahunan. Nah, pendapatan tahunannya itu 9.600 juta, sedangkan biaya operasional tahunannya 7.692 juta.
Jadi laba sebelum pajaknya yaitu 9.600 juta dikurangi 7.692 juta. Hasilnya laba sebelum pajaknya yaitu 1.908 juta. Nah, selisih kecil hingga 1.934 juta rupiah disebabkan oleh pembulatan dan efisiensi biaya operasional tertentu. Berikut perhitungan pajak UMKM usaha. Dikenakan pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset tahunan. Pajak UMKM itu 0,5% dikali 9.600 juta rupiah, yaitu jadi 48 juta. Berikutnya perhitungan laba bersih setelah pajak. Laba bersih diperoleh dengan mengurangi laba sebelumnya. Pajak dengan pajak UMKM. Laba sebelum pajak yaitu 1.934 juta, sedangkan pajak UMKM 48 juta. Jadi laba bersih setelah pajak 1.934 juta dikurangi 48 juta. Hasil laba bersih setelah pajak yaitu 1.886 juta per tahun. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, usaha pabrik tahu Cipta Rasa Jaya mampu menghasilkan laba bersih sebesar 1,886 miliar per tahun yang menunjukkan tingkat profitabilitas usaha yang sangat baik. Untuk berikutnya ada arus kas atau cash flow, yaitu arus kas digunakan untuk melihat kemampuan usaha dalam menghasilkan uang tunai yang dapat digunakan untuk operasional, pengembangan usaha, dan pengembalian investasi. Untuk dasar perhitungan arus kasnya yaitu arus kas bersih diperoleh dari laba bersih setelah pajak yang ditambahkan dengan biaya penyusutan aset tetap. Penyusutan tidak mengeluarkan kas secara nyata sehingga perlu ditambahkan kembali untuk mengetahui jumlah kas yang benar-benar diterima usaha. Nah, untuk tahap perhitungannya yaitu laba bersih setelah pajaknya 1.886 juta per tahun, penyusutan aset tetapnya yaitu 26 juta, dan untuk menghitung arus kas bersih tahunannya yaitu laba bersih ditambah penyusutan 1.886 juta ditambah 26 juta. Untuk hasilnya yaitu 1.912 juta per tahun. Nah, maka hasil arus kasnya yaitu nilai arus kas bersih sebesar 1,912 miliar per tahun menunjukkan bahwa usaha memiliki kemampuan likuiditas yang sangat baik sehingga mampu membiayai operasional, memenuhi kewajiban serta mendukung pengembangan usaha tanpa mengalami kesulitan keuangan. Dengan arus kas bersih yang tinggi, pabrik tahu Cipta Rasa Jaya memiliki kondisi keuangan yang kuat dan stabil. Selanjutnya ada analisis kelayakan finansial. Yang pertama ada break-even point, yaitu menunjukkan tingkat penjualan minimum yang harus dicapai agar usaha tidak mengalami kerugian. Nilai BEP-nya penjualan bulanan sebesar 277.222 rupiah. Artinya pada tingkat penjualan tersebut seluruh biaya produksi dan operasional dapat tertutupi karena omset aktual usaha mencapai 800 juta per bulan. Nah, maka posisi usaha berada jauh di atas titik impas sehingga risiko kerugian relatif kecil. Yang berikutnya ada payback period, menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal investasi awal dari arus kas yang dihasilkan usaha. Dengan nilai 0,82 bulan, modal investasi dapat dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini menandakan bahwa investasi memiliki tingkat risiko yang sangat rendah dan pengembalian modal yang sangat cepat. Berikutnya net present value, merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diterima dengan nilai investasi awal. Nilai NPV-nya sebesar 6.762.427.000 dan bersifat positif, menunjukkan bahwa investasi mampu memberikan nilai tambah yang signifikan bagi usaha. Semakin besar nilai NPV, semakin tinggi tingkat kelayakan investasi tersebut. Berikutnya ada internal rate of return, menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang dihasilkan oleh usaha. Nilai IRR yang jauh lebih besar dari tingkat pengembalian yang disyaratkan, yaitu 12%, menunjukkan bahwa investasi memberikan tingkat keuntungan yang sangat tinggi. Dengan demikian, usaha ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan dari sisi tingkat pengembalian modal.
Yang terakhir ada Profitability Index, menggambarkan perbandingan antara nilai sekarang arus kas dengan nilai investasi awal. Nilai P1 sebesar 53,02, berarti setiap Rp1 dana yang diinvestasikan mampu menghasilkan 53,02 nilai sekarang. Nilai PI yang jauh lebih besar dari 1 menegaskan bahwa investasi ini sangat menguntungkan dan layak secara finansial. Nah, untuk kesimpulan analisis kelayakan finansialnya, berdasarkan seluruh indikator kelayakan finansial, pabrik tahu Cipta Rasa Jaya dinilai sangat layak secara finansial, memiliki risiko rendah, keuntungan tinggi, serta kemampuan pengembalian modal yang sangat cepat. Terakhir, ada kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek, pabrik tahu Cipta Rasa Jaya memiliki potensi pasar yang besar dengan permintaan yang stabil serta peluang pengembangan usaha yang menjanjikan. Dari sisi pasar, teknis, dan finansial, usaha ini dinilai sangat layak dan menguntungkan. Namun terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian utama, khususnya pada aspek legalitas usaha dan pengelolaan lingkungan, dengan melakukan pembaruan perizinan, pembangunan instalasi pengolahan air limbah, serta peningkatan teknologi produksi. Usaha ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.